Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa zabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasakuran milad yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Lumajang rahimakumullah. Beli kacang di pasar Minggu, melihat gajah di hari Rabu. Wahai orang Lumajang, piye kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur kiranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang baik, di acara yang baik, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Ngapunten, yang duduk situ agak sini mawon ben nutupi mriko. Agak sini saja. Mbah-mbahnya agak sini saja. Bu, agak sini. Biar yang di sana cangkemnya enggak cerewet itu loh. Mbah, agak sini mawon, agak mriki mawon. Cedak mriki mawon kali kula mriki. Adik itu agak sini aja. Bapak ini kok wong lanang kok ning kono kene wae lho. Mriki mawon nyuwun sewu. Ibu bapak yang saya muliakan, shallu ala Nabi Muhammad. Coba banser nggak usah berdiri di situ, banser duduk saja. Banser duduk aja mas, duduk saja. Pun banser duduk saja. Nggak perlu diamankan di depan panggung juga nggak apa-apa. Mas banser lenggah mawon. Nggak apa-apa mas, duduk aja mas, duduk. Kamu harus paham mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Pun lenggah mawon. Ibu bapak yang saya muliakan, kita semuanya dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Tujuan awalnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena tujuan awalnya diciptakan itu untuk ibadah, ya berarti hidup kita di dunia itu harus dimaksimalkan untuk ibadah. Tetapi dunia ini tempat ujian.
Semuanya akan diuji oleh Allah dengan kapasitasnya masing-masing. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beribadah ini kemudian untuk melihat apakah kita mampu atau tidak, itu butuh diuji. Maka kemudian salah satu ujiannya diciptakan setan sebagai musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, persoalannya adalah satu saat saya mendapat pertanyaan dari Mas Deddy Corbuzier itu perihal iman. Seminggu setelah masuk Islam, Mas Deddy tanya sama saya begini, Gus, tolong jawab pertanyaan saya, bagaimana cara saya menjaga iman? Waktu itu saya jawab, Mas Deddy, benar kamu belajar Islam dari saya, benar kamu masuk Islam yang nuntun syahadat saya. Tapi saya tidak bisa menjamin iman dan Islammu. Bahkan menjamin Islam dan imanku sendiri pun saya tidak mampu. Kenapa? Karena Allah menciptakan setan untuk menggoda kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang tidak akan pernah terhenti. Maka saya bilang sama Mas Deddy, Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri uangmu, tidak mencuri sertifikatmu. Tetapi setan itu berusaha mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena harta paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Yang dicuri oleh setan bukan mobil. Yang dicuri oleh setan bukan sertifikat, bukan tabungan deposito. Tetapi iman. Itulah alasan kenapa kita harus menjaga iman. Carane njogo pripun, Bu? Seperti siang hari ini. Jenengan mau hadir di majelis walaupun berpanas-panasan. Saya yakin Anda yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi lebih karena takut bedaknya luntur. Karena saya lihat dari sini banyak ibu-ibu yang alisnya sudah seperti leher Gunung Semeru. Itu kayaknya suaminya orang Madura. Kelihatan alisnya kayak celurit. Lah, iman ini harus dijaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita itu hidup nggak mungkin lepas dari ujian. Contoh misal umpamanya, orang yang sudah nyaman hidup di surga saja masih diuji. Nabi Adam. Nabi Adam itu ditakdir oleh Allah sebagai manusia pertama, lahir, hidup langsung di surga. Nabi Adam. Tapi ternyata apa? Ada yang iri, ada yang hasud. Siapa yang hasud? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat manut, iblis gak manut. Kenapa iblis gak manut? Karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Kemudian apa Bapak Ibu? Cangkemnya ngapa maneh ya? Ya udah supaya nggak ribut saya kasih satu. Kamu juga minta. Di surga itu kan tempat paling menyenangkan. Wong kita itu hidup di dunia saja pengen ke surga. Artinya apa? Apa-apa seneng, apa-apa menyenangkan. Tetapi mohon maaf, sunatullah, orang itu kalau hidup sendirian kesepian, Pak. Nabi Adam dengan luas surga seluas itu, yang dikatakan luasnya lebih langit dibandingkan luasnya langit dan bumi, sendirian, Adam merasa sepi. Bu,
Jadi kalau kita hidup di dunia nggak punya pasangan, merasa sepi itu lumrah. Kalau hidup di dunia nggak punya pasangan, merasa kesepian itu lumrah. Yang nggak lumrah itu ini, gelasnya susu, isinya kopi. Walaupun ini juga bisa jadi kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Nabi Adam sendiri di surga, dia sepi. Maka kalau ada anak cowok lumajang, nggak punya istri, nggak punya pasangan, mengatakan saya jomblo bahagia. Jelas itu tidak normal. Betul Bu? Nabi Adam yang di surga serba enak saja merasa sepi, apalagi di Lumajang. Kayaknya janda dia. Ya Allah, lemune. Akhirnya apa? Karena Nabi Adam sepi, minta sama Allah. Ya Allah, mbok saya dikasih pasangan, dikasih teman. Allah kemudian berkenan menciptakan Hawa. Diciptakan dari apa Bu Hawa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya kenapa dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ya manusia itu nikahnya dengan manusia Pak. Azwajan. Jadi jenisnya Hawa ini dari Adam. Yang membedakan hanya kelaminnya. Ibu bapak tahu Nabi Adam kemudian ada istri Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Pertanyaan saya, tulang rusuk sebelah mana Bu? Tulang rusuk sebelah kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Makanya nggak boleh kasar sama perempuan. Betul Bu? Nggak boleh keras sama perempuan. Tapi ternyata sekarang di mana-mana perempuan lebih galak dibandingkan laki-laki. Perempuan yang lebih galak dibandingkan laki-laki biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di surga ini apapun boleh. Undang-undangnya satu. Saya ulangi. Kalau ada orang mengatakan hidup itu bebas, gak perlu aturan, salah. Bahkan di surga pun masih ada aturan. Aturannya apa Adam sama Hawa Bu? Aturannya satu. Fala taqroba hadihi syajaroh. Adam, Hawa, kamu mau ngapain aja di surga boleh. Mau lari ke kanan, ke kiri, depan, belakang, boleh. Tapi undang-undangnya satu. Fala taqroba hadihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Jadi nyuwun sewu. Kalau kita hidup itu diatur dengan aturan, apalagi di dunia itu normal. Karena di surga pun ada aturan. Contoh aturan. Laki-laki itu aturannya sebagai imam, perempuan itu sebagai makmum.
Yang namanya makmum diatur oleh imam. Imam itu ngatur makmum. Tapi sekarang di mana-mana banyak justru makmum ngatur imam. Betul Pak? Termasuk bojomu. Dan rata-rata aturannya laki-laki Pak. Kalah sama aturannya perempuan. Kok perempuan kok diatur sama laki-laki? Aturannya Allah saja dirubah. Contoh, alis. Alis itu buatannya siapa Pak? Allah. Oleh perempuan dikerok malah dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya perempuan lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Wongnya ya teko. Ya melung guyu gitu. Makanya coba kalau kita lihat ibu-ibu alis ya kayak galengan kabeh. Artinya apa? Di surga juga ada aturan. Adam, Hawa, kamu terserah mau ngapain. Tapi ingat, kamu jangan mendekati pohon ini. Ternyata nyuwun sewu. Karena ada aturan, maka ada peluang melanggar. Kan di mana ada aturan pasti ada yang melanggar, Pak. Contoh lampu merah, dibuat itu kan pakai aturan. Merah berhenti, kuning waspada, hijau jalan. Di mana ada aturan, di situ pasti ada yang melanggar. Tahu Adam sama Hawa dikasih peraturan gak boleh mendekati pohon, setan mulai beraksi. Apa aksinya setan? Menggoda mereka. Saya mau tanya, secara jujur tolong dijawab. Bu, yang digoda oleh iblis itu awal mulanya Adam apa Hawa? Ternyata Hawa. Hawa digoda sama iblis. Ah, ini cewek. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Cowok itu kelemahannya di mata. Karena cewek kelemahannya di telinga, iblis memulai membisikkan merayu Hawa dengan kalimat-kalimat yang indah. Supaya Hawa kemudian terprovokasi. Maka jangan kaget Pak. Kenapa banyak hari ini cewek cantik kok suaminya merongos? Itu karena suaminya pinter ngerayu telinganya cewek. Cewek itu kalau sudah dengar rayuan dari laki-laki dia tergoda. Makanya kenapa iblis itu yang dirayu si Hawa. Mendapat rayuan dari iblis, Hawa terprovokasi, nangis-nangis di hadapan Adam. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Lihat istrinya menangis gak tega. Cowok itu kelemahannya di mata Pak. Makanya cowok itu kalau pengajian lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Tapi kalau pulang lihat istrinya di rumah, weh. Karena matanya Pak. Itulah alasan kenapa saya menjaga mata saya dengan kacamata hitam. Supaya apa? Supaya kalau ada janda cantik, mata saya melirik, tidak kelihatan. Tapi ternyata di sini jandanya tua. Zong. Apa Bu? Kacamatanya coplokan, orang coplok mata nih sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sorry Bu, untuk permintaan itu tidak akan saya kabulkan. Emangnya aku cowok apaan? Kalau saya copot kacamata, janda pingsan. Siti Hawa diprovokasi. Manut, matur karo Adam, Mas, mbok ayo toh diambil buahnya. Kita makanlah. Ternyata Adam gak kuat dengan godaan Hawa. Maka saya bilang, Pak, Bu, ingat ya Bapak-bapak, Mas-mas Banser, istri itu bisa menjadi supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terkuat. Betul Pak? Hei laki-laki dengerin.
Perempuan itu bisa menjadi support system terbaik untuk suami, tapi juga bisa menjadi perusak paling dahsyat bagi suami. Tak santet meteng loh, malah nggak bahaya tah. Yang bahaya itu kamu janda malam Jumat bikin status WA malam sunah Rasul. Janda bikin status malam sunah Rasul. Kalau bojone tanggane kok sunah Rasul. Saya sering bilang, istri bisa menjadi support system terbaik bagi suami. Makanya mohon maaf, saya selalu bilang kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa, Pak? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Nah tadi kamu bilang apa? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Makanya banyak orang sukses karena didukung sama istri yang baik. Tapi nggak sedikit suami itu rusak gara-gara istri. Kapolres di daerah Sumatera Utara. Istrinya pamer duit di TikTok ratusan juta. Akhirnya suaminya kena masalah, dicopot jabatan Kapolresnya. Perusak terdahsyat. Kasus di Probolinggo. Istrinya bikin ulah, suaminya dicopot. Yang paling viral, Sambo. Kenapa Sambo nekat sampai membunuh anak buahnya? Itu awalnya juga dari istri. Maka saya bilang, ibu sekarang Anda pilih yang mana? Menjadi support system terbaik atau perusak terdahsyat? Itu perempuan. Support system nopo perusak? Support system. Sponsor nopo perusak? Sponsor. Saya itu bisa kuat, Bu, setiap hari ngaji 10 hari baru pulang. 15 hari baru pulang. Kadang-kadang kalau saya pas saya pulang, istri saya malah men. Kan aku merongos. Saya itu berangkat kemarin tanggal 15. Ini baru, tanggal 15 gimana? Kemarin tanggal 14. Besok baru pulang ke Jogja itu baru tanggal 26. Jajal Pak. Rolas dino. Dari Sidoarjo, Surabaya, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bali, Jakarta, Pekalongan, Subang, Jakarta, baru pulang ke Jogja. Maka saya bilang, hidup saya itu apa-apa cukup, kurangnya cuma satu, kelon. Karena saya nggak pernah di rumah, kalau kamu kelon terus ini. Apa Bu? Nikah lagi? Sorry. Dibawa. Kalau istri saya bawa, yang ngurusi santri di rumah siapa? Senengannya ngatur-ngatur kiai. Cangkemnya daripada rakelon. Kiu-kiu, embuk jeru. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ini mulai diuji. Makanya gak ada orang itu hidup gak diuji Pak. Akhirnya yang terjadi adalah fa'azallahuma syaiton. Adam dan Hawa akhirnya digelincirkan oleh Allah dari surga. Sebenarnya menggelincirkan bukan Allah, fa'azallahuma syaiton, digelincirkan oleh setan. Akhirnya dihukum. Masa niki ngeten. Adam Hawa saja salah dihukum. Padahal itu nabi. Apalagi kita.
Bu, akhirnya dipisah. Adam dibuang ke barat, negaranya namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur, negaranya namanya India. Bainal Masyriq wal Maghrib, jauh. Berapa tahun Bu mereka memendam rindu untuk bisa kembali bertemu? 300 tahun. Nabi Adam dari barat mencari Siti Hawa sambil nyanyi, sayang apa kowe krungu cerita hatiku. Siti Hawa dari timur ke barat sambil nyanyi, ngomong jalukmu golek-golekan tak turutane. Wong kene ya hafal iki. Golek-golekan. Wis dari padahal mohon maaf, Nabi Adam itu begitu keluar dari surga semua pakaian di surga dicopot. Ternyata saya baca riwayat itu Pak Bu, jangan bayangkan pakaiannya Nabi Adam itu kayak kita Pak. Ternyata pakaian Nabi Adam di surga itu kayak kuku Pak, yang nempel di tubuh. Begitu keluar dari surga, kuku yang tersisa itu hanya di kuku tangan sama kuku jari kaki. Di surga itu ditutup kayak kuku Bu. Begitu keluar dari surga, dicopot semua pakaiannya. Tinggal yang tersisa kuku jari tangan sama kuku jari kaki. Begitu keluar, telanjang. Padahal Nabi Adam tingginya sab'ina dhiro'an, 70 dhiro'. 1 dhiro' itu sama dengan 50 cm atau setengah meter. Berarti Nabi Adam tingginya sekitar 35 meter. Dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sarungnya seberapa? Kok malah gajah duduk ile? 25 meter sarungnya sepira? Lah izinnya sepira? Makanya kan kalau saya lihat ini sarungnya gajah duduk. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Lah. Sejarah pencarian Adam dan Hawa ini nyuwun sewu. Nabi Adam banyak diuji, Siti Hawa banyak diuji. Termasuk perintah puasa pertama kali, Pak. Ketika sifat kemanusiaan Nabi Adam muncul, maka dia lapar. Di surga yang tadinya mau makan apapun ada, akhirnya di dunia harus berusaha. Maka Nabi Adam mulai ikhtiar. Rungokno, wong lanang. Nabi Adam saja ikhtiar supaya bisa makan. Lah kamu punya anak, punya istri mau makan kok nggak mau kerja, lanang model apa? Betul Bu? Wong lanang kok ingah-ingih. Klemar-klemer. Plonga-plongo. Klontang-klantung. Ita-itu. Apa meneh? Kok gondal-gandul ki apa to yo? Nabi Adam kerja loh Pak. Akhirnya bisa gawe roti, singkat cerita itu. Ini kan ceritanya panjang banget. Akhirnya Nabi Adam tuh bisa bikin roti Pak. Begitu mau dimakan, malaikat Jibril bilang, Adam jangan kamu makan dulu. Ditunggu sampai besok terbenamnya matahari. Itulah syariat puasa pertama kali Nabi Adam. Poso akhirnya. Mangan roti, poso. Begitu maghrib, dimakan. Rotinya ini sisa sama Adam disimpan supaya bisa dimakan besok hari. Maka sejarah mencatat gara-gara itu endi ana wong duwe panganan saiki la ora entek karepe disimpen. Kuwi sing nyimpen pertama kali makanan adalah Nabi Adam. Begitu mangan wetenge luwe. Ning surga niku ora ana wong ngising. Surga itu kan terbebas dari baik menstruasi maupun mencret-mencret. Kemudian Nabi Adam membelah bagian belakangnya, muncullah pertama kali manusia buang kotoran pertama kali di muka bumi, namanya Nabi Adam. Ngising setelah makan roti.
roti. Nabi Adam mikir istrinya. Jibril, bojoku Hawa kira-kira mangan apa ora? Dijawab kalau malaikat Jibril, tenang no pikirmu Dam. Hawa itu tinggal di daerah pantai, banyak ikannya. Makanya sejarah pencarian laki-laki dan perempuan Pak, itu justru yang lebih enak hidupnya itu Hawa bukan Adam. Milo memang itu mengisyaratkan bahwa tanggung jawab laki-laki itu membahagiakan perempuan. Setuju Bu? Itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. 1.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 gambar cewek menari, 10.000, 5.000, 2.000, semuanya ada gambar cewek menari. Pertanyaannya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Makanya cowok ingatlah, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Berangkat dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Masuk deh. Terus ceritanya bagaimana Gus? Ini masih lanjut, tapi selawatan dulu yuk, supaya nggak panas. Ada anak hadroh nggak di sini? Oh di situ. Ya Allah kan leseng lemu banget sopo kayak Allah. Gede nih ya Allah, ganjel panggung kok ning dhuwur iki lho. Ganjel panggung di bawah. Kamu cowok jangan besar-besar. Kalau cowok itu perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ya Allah, sama kok weteng kabeh to Kang. Apa? Masa sih? Ya ayo kita buktikan bareng-bareng. Sepil. Sing lemu jenenge siapa? Ya, yang gemuk namanya siapa kamu? Zainal. Zainur Raziqin. Wajahmu tidak seindah namamu. Zain itu artinya apa coba? Perhiasan. Raziqin. Perhiasan bagi sang pemburu rezeki. Yes, mudah-mudahan Raziqin kurus dan kecil tititnya. Ya selawatan ayo le, selawatan. Engko tak sangoni, santai wae. Kamu udah itu Zainul Raziqin vokalnya toh? Enggak ngira ya Allah. Ternyata yang gemuk vokalisnya Bu. Hadrohnya namanya Astaghfirullah Band. Ayo Raziqin nyanyi selawat Iwak Bandeng, bisa ra? Iwak bandeng ono iwak sepat, Raziqin gandeng tapi raine kaya penjahat. Halo Gen. Oh nggak bisa. Minta selawat apa Bu? Tidak ada, ini aja salawatnya Gus Miftah saja. Ya. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus Dimet. Oi, teriak. Malah cangkeme mangan. Selawat. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Tayat Adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu, berkat ya cangkem. Pilih berkat apa rahmat?
Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah Salatullah salamullah Kenapa sonnya ngangung-ngangung? Jangan ngangung-ngangung. Itulah bedanya cowok, cewek sama sound system. Apa bedanya bu cewek sama sound system? Bedanya satu. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak diambil temannya. Iya. Aja ngangung-ngangung. Yen wis mati bondo ramelu. Bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan Salatullah Salatullah salamullah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai kok enggak diaminkan telat malaikatnya minggat pengen boten anaknya jadi kiai diaminkan dong telat ulangi bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek salat tangan diangkat sholawat salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Kabupaten Lumajang ngundang Gus Miftah vokalise hadroh lumayan gagah ana gajah atus ning belik najan gagah manuke Kenapa bu? Yes, Cahadro tak sangoni Cahadro. Ini Zainur Rozikin perwakilan teman-temannya ke sini tak sangoni. Tak sangoni. Ya Allah.
Mungkin di dompetku. Ada kacang dipangan kodok. Aku ngaji ning Lumajang kok malah dirampok. Ana kodok masuk angin sing rampok jenenge Rojikin. Tai. Apa Bu? Kamu juga minta? Emang aku suamimu? Saya itu kalau sama perempuan gak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Rojikin umurnya berapa, Kin? 20 tahun. Sudah menikah? Ya belum, karena cewek takut sama kamu. Kalau sarungnya dibuka di sini mau tengkabeh lah kebrin. Kita doakan Zainur Rozikin segera ketemu jodohnya. Insya Allah ketemu, nikah langsung dengan janda anak 15. Lumayan, Ken. Oh masih di pondok. Kamu dari mana, Ken? Oh di Anur. Yo, gue mangan Joko oke, Ken. Udah, tak kasih 500.000 untuk anak-anak hadroh semuanya. Ken. Iki nggih kowe dhewe iki. Kenapa tak kasih uang, Ken? Karena wajahmu kayak kotak infak. Rozikin di pondok kelas berapa sekarang? Udah lulus SMA, sekarang ngaji apa? Fatul Muin, sedang rampung ya. Seorang kiai dari Lumajang. Kiai terberat di dunia. Zainur Rozikin, kiai berbobot dari Lumajang. Udah, makasih Mas Rozikin. Ya udah sana. Oh kamu pengen dilihatin bibit terus ya, sini aja dilihatin. Iya. Udah Rozikin gini, tapek ya. Lumayan. Kok panggung saya kok miring ke kanan ya ini ya. Oh ada kan. Apa? Kamu janda? Serius loh? Jenengan janda? Ya udah janda ini ya sampean sini ya sini. Katanya minta uang sini janda sini. Loh katanya minta uang sini yo. Tak santet loh cah iki. Wah. Inilah ayo ini yo. Katanya minta uang sini. Boleh sini. Boleh. Loh, tadi minta uang. Sini ya, tak ketemukan sama jodohmu. Iya. Janda? Nyimpen nih. Oh, simpenan. Ya Allah. Lah rondo kaya ngono sing kolu ki ya sapa? Santai aja, Kin. Kalau memang dia jodohmu, pasti dia akan menjadi istrimu, Kin. Kalau dia bukan jodohmu, mungkin kamu nikah dengan anaknya, Kin. Iya. Kenapa, Bu? Oh, yes. Mudah-mudahan berjodoh. Amin. Iya, amin. Gila. Ya Allah. Ibu tadi malam digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Iya. Ya Allah Rozikin gede nih ya Allah kalau ya Allah. Kalau malah dihilang gila kalau gini ya Allah. Selanjut ngaji. Kamu di sini ajakin kan vokalis. Lah kowe ra gelem rene kok cerewet bae lo cah iki. Enggak mau ke sini ya udah. Aku ke situ. Kan aku bukan begenggek. Yang mau saya ceritakan sebenarnya Bapak Ibu bukan masalah Nabi Adam atau Siti Hawanya. Bahwa hidup itu adalah perjalanan. Peminggat Kin? Oh benar lagi.
Masih yakin? Ya Allah. Gimana tak sepiro aja ini. Kita elak nanggap hadro iki boros kita iki. Lah so diken sak ember dhewe mangane. Ken, 100 berapa bobotmu? Enggak, saya punya tips supaya kamu kurus. Saya dulu juga gemuk. Saya dulu 108 kilo. Saya dulu gemuk, Pak. Tapi gara-gara saya baca penelitian, laki-laki kalau perutnya besar, burungnya kecil. Nah, maka saya berusaha membuat perut saya kecil. Dan sekarang perut saya kecil, berarti burungnya. Lihat-lihat matane lihat. Masa lihat? Gak bahaya tah. Nah, maka kemudian ibu bapak yang perlu kita pahami adalah umur kita mungkin memang tidak sepanjang Nabi Adam. Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sitin wasabain. Umur umatku itu kata Nabi hanya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kenapa Nabi Muhammad meninggalnya usia 63 tahun. Nah, ibu bapak, orang hidup di dunia itu enggak panjang. Iki ulang tahunnya sing diperingati ulang tahun kepiro le? Oh 3 tahun sing di. Oh kamu. Ya Allah, cantiknya. Iya kan cewek, cantik. Itu anaknya cantik, ibunya malah pasang kawat gigi. Tapi kalau ada cewek pasang kawat gigi, berarti dia cewek setia. Kenapa? Giginya saja dijaga, apalagi suaminya. Iya. Tapi secara tidak sadar, secara tidak langsung, cewek yang pakai kawat gigi, berarti dia sadar diri bahwa dia adalah orang merongos. Pantesan kawat jemur di pondok saya hilang terus. Istri saya itu aneh-aneh bu, pernah ngomong sama saya, bah boleh nggak saya pasang kawat gigi? Saya bilang nggak boleh. Emang kenapa bah? Kalau aku pasang kawat gigi tak cipok cangkem menyantel nah. Aku zizi. Santai saja kalau Anda merasa merongos. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Insya Allah orang merongos itu juara kalau lomba buka tutup botol. Hai kawat gigi. Nah, durasi orang hidup itu hanya antara menggenggam dan terbuka. Genggam karung begar lah wong Jawa ngarani. Buktine napa Gus? Bayi lagem orang mati tangannya begar. Betul Bu? Bayi lahir itu tangannya terbuka apa tergenggam? Tergenggam. Kenapa bayi lahir tangannya tergenggam? Karena kalau begar rusak dalane. Kena kuku Pak, kena kuku. Bukan itu. Bukan Bu. Lah kukune dawa-dawa lah ya rusak dalane. Kok jerawut-jerawut. Kenapa bayi lahir dalam keadaan tangan tergenggam? Karena seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya mau digenggam, Pak. Seolah-olah harta pengen digenggam. Jabatan digenggam, mobil digenggam, rumah digenggam, istri digenggam, istrinya orang, semuanya pengen digenggam. Makanya orang mati-matian hidup di dunia itu pengen menggenggam sesuatu.
caleg pengen menggenggam jabatan sebagai anggota dewan. Wah, gambarnya dipasang di mana-mana, pencitraan. Betul Bu? Saya tadi mau masuk ke sini sepanjang jalan isinya gambar caleg semua. Bahkan dikabarkan sekarang setan, demit, jin, iblis sudah tidak mau tinggal di pepohonan. Kenapa? Terjajah sama gambarnya caleg. Bahkan setannya heran, gambarnya caleg, cangkeme merenges rame mingkem. Bu, oke, gue gambar caleg kalau ya Allah, malah pamer ya Allah. Hati-hati. Sekarang kalau ada orang yang tadinya suka merengut kok sekarang mendadak ramah, saya curiga, jangan-jangan caleg. Nggak pernah ngaji, tahu-tahu berangkat ngaji, jangan-jangan caleg. Nggak kenal NO, tahu-tahu pakai peci NO, jangan-jangan caleg. Hati-hati. Betul? Mendadak caleg. Mendadak ramah. Pengen dapat jabatan, coba pun lihat. Bahkan saya kemarin lewat kuburan. Tembok kuburan dipasangi gambar caleg. Kalau dulu orang mati nakut-nakuti yang hidup, sekarang gambar hidup nakut-nakuti yang mati. Tembok caleg Pak, di tembok kuburan dipasang gambar caleg. Goblok. Sekarang semuanya ngaku NU. Peci NU, jilbab NU, kaos NU. Kiai-kiai laris disewani sama caleg-caleg. Tapi itu tadi, kiai-kiai lama-lama hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Apa itu? Kalau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon, sowan kiai, begitu jadi lupa sama kiai, kan danco. Betul? Jangan begitu dong. Korbannya rata-rata kiai NU. Lah orang NU itu memang kalau disuruh akur susah Pak. Yang salah siapa Pak? Guru TK. Gara-gara masuk TK kita diajari cerita, kita diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Makanya kenapa orang NU disuruh rukun sulit? Karena balone meledos. Itu ternyata Pak problemnya. Makanya Kiai PKB sama Kiai PDI yo rakur, podo-podo NU. Kiai Gerindra karo Kiai P3 yo ora akur. Maka saya suwun satu deh wong NU. Wong NU itu seneng rukun. Besok mau pileg mau pilpres tetap harus rukun. Apapun pilihannya. Beda itu enggak apa-apa. Contoh saya seneng pakai warna hijau. Ya karena saya orang NU. Tapi sempak kuping. Sepil cangkemmu sepil. Ini pakai baju putih, itu pakai baju hitam, nggak apa-apa. Betul Bu? Sing milih PDI yo kono, sing milih PKB yo karepmu, sing milih Gerindra yo silakan, P3 silakan. Sing penting wong NU harus akur. Untuk apa kita bela-belain wong kita hidupnya nggak lama kok. Iki malah joget TikTokan gitu ya Allah. Anakmu tau bro. Ini mesti mbiyen bapaknya lah gawe karo joget-joget ya. Bu, ingat ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Orang itu masuk surga syaratnya beriman, dan orang belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang.
Cinta tertinggi itu adalah tetap mencintai walaupun berbeda. Saya bilang begini loh Kiai. Gus, Kiai-Kiai itu boleh nggak ngurusi politik? Saya jawab harus. Supaya apa? Politikus ini diarahkan sama Kiai. Kalau semua Kiai menghindari politik, ya akhirnya politik dikuasai sama orang jahat. Kenapa isinya politikus, isinya orang jelek semua? Karena yang baik tidak ngerti politik. Padahal sejarah mencatat raja-raja hebat itu karena dikawal oleh ulama dan wali. Contoh Wali Songo ngawal Raden Patah. Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo. Kenapa bisa sukses? Dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Khalifah Harun Ar-Rasyid dikawal sama Abu Nawas. Kiai-kiai harus ngawal. Maka saya bilang kemarin saya diprotes. Gus Miftah tuh ngaji saja, nggak usah berbicara pilpres. Loh, justru kiai-kiai itu harus ngawal capres-capres supaya jadi capres yang bener. Maka saya bilang, yang penting kiai harus mengajarkan bagaimana kemudian berpolitik yang ramah. Tidak justru menjadi provokator saling menjelekkan. Setuju? Jenengan ana kiai, Gus, kula senenge karo Mas Anies, Caimin. Ayo kawalen Anies. Aku senenge karo Ganjar, Gus. Silakan dikawal Mas Ganjar supaya jadi capres yang baik. Betul? Kok Gus Miftah cedak karo Pak Prabowo? Tak kandhani Pak Prabowo. Nyatane Pak Prabowo tak kandhani yo manut, mbiyen cedak karo sing atos-atos, saiki cedak karo kiai-kiai NU. Sing seneng karo Mas Ganjar, api-api Mas Ganjar tanpa harus menjelekkan calon yang lain. Sing seneng karo Mas Anies, dikampanyake Mas Anies, nggak usah menjelekkan pendukungnya Pak Prabowo. Sing seneng karo Pak Prabowo seperti saya, nggak usah menjelekkan Mas Ganjar, nggak usah menjelekkan Mas Anies. Kuwi lak ngono lumajang ayam. Setuju? Kenapa Gus Miftah berbicara NU dan PKS? Aku ki mau ngomong. Selama ini NU itu identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, PKS selama ini identik karo Wahabi. Kula niku tahu pengajian kula dibubarke karo Wahabi. Mula lah kula kan akur karo Wahabi, kula ora iso. Nggih napa mboten? Saya dulu Pak pengajian Maulid Nabi di bid'ah-bid'ahke diseneni. Itu siapa? Wahabi. Maka saya cuma bilang nggak mungkin kok NU bareng karo Wahabi. Iki lho pecine NU. Yakin lebu surga? Pecine. Pecine, gitu ku peci meneh 1.000, gitu ku peci. Kenapa saya yang nangis? Anak kecil yang ulang tahun. Nah, kamu tak kasih uangnya biar gak nangisnya anak kecil. Tak kasih uang. Hadiah. Cie, sing gelem malah mbokne cie. Nah, sehingga nyuwun sewu, gak ada kemudian kita harus mati-matian musuhan dengan tetangga. Toh gegamnya ini gak lama Pak. Maka kenapa orang lahir dalam keadaan menggenggam? Orang mati semuanya terbuka tangannya. Sekuat apapun kita menggenggam dunia seisinya, pada akhirnya tetap lepas. Jabatan lepas, uang lepas, harta lepas, istri lepas. Makanya tadi syairnya apa? Yen mus mati bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Khazainur Raziqin. Bahasa lain saya apa? Orang hidup itu durasinya hanya antara adzan dan sholat. Kok ngoten Gus? Iya. Buktinya apa? Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Wong Wahabi niku Pak Mbien. Acara ning TV bilang apa? Enggak ada dalilnya bayi lahir diadani. Orang sholat kok nganggo adan.
Saya bilang, apa rumangsane lak salat ki kudu adan ora, contone ngadani jenazah. Apa jenazah kudu jengkang-jengking ngene lak ya ora ta. Makanya lak kula keng nglakono Wahabi ra iso, Pak. Karena saya punya pengalaman panjang. Niku nyuwun sewu. Adan ki lak ya entuk to, macam-macam to lak jenengan ngaji kitab nika, ngadani salat, ngadani bayi, ngadani jenazah. Kok ning Semeru ana angin puting beliung. Niku diadani ya sunah. Oh, budek Pak jenengan, sorry Pak nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kok ning Lumajang ana kebakaran. Diadani sunah, ning ya tetep disiram. Ora mau madani tok entek omahmu kok. Ada orang kesurupan. Diadani sunah le. Tapi ingat, saya lucu Pak. Gus, benar nggak? Kalau ada orang kesurupan, kemasukan setan, dibacakan ayat kursi. Ojo wacake ayat kursi dhisik. Terus gimana Gus? Takoni setane agamane apa? Engko kadung mau wacake ayat kursi setane Kristen lah. Dadi lan kesurupan niku Pak nyuwun sewu, niku diadani ya sunah. Maka bapak-bapak kok istrinya suka marah-marah, jangan-jangan istrinya kesurupan. Makanya kalau istrinya marah bapak-bapak adan. Efek. Allahu Akbar. Mong siji nggih pesan saya, Bu, Pak. Tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu bukan rumah tangga yang alim, yang ngomong macam-macam. Ternyata enggak, yang mula abah. Guyon. Suami istri itu kalau di kamar enggak usah ngomong yang serius. Mendingan guyon. Resep niku. Saya tuh kalau masuk kamar enggak pernah serius. Istri saya dandan, saya ngetok pintu sambil tak pancing selawat. Ya Rasulullah. Kok istri saya jawab mesra, berarti siap dikeloni. Kok istri saya jawab, ya Habiballah, Allah. Nah, yes. Tapi kok jawabannya atos, ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, serah. Carane ngono, Bro. Karo bojomu gak usah terlalu serius. Gua mlebu kamar, kok bojomu turut sampe merangap. Mok selentik kawate cetok. Pahala. Saya masuk kamar, istri saya tidur. Wah, langsung tak masukkan selimut, saya masuk tak antuti dewet. Itu pahala, Pak. Loh, guyon karo bojo itu namanya mula'abah, itu tingkatan tertinggi dalam keluarga. Enggak usah terlalu serius. Masuk kamar malam Jumat mau kelon, malah ayel-ayelan calon presiden. Kowe sapa Pak? Aku Prabowo. Lah kowe sapa? Aku Ganjar. Ya ora sida kelon goblok. Kan ngaten, guyon saja. Saya tidur, bojo saya mangap, tak cemplung ngupil cangkeme. Nyan, abah ini pahala. Ye, jandanya ingin ji. Saya masuk kamar sambil nyanyi-nyanyi. Tul jaina ora nudul ora penak. Nudul kerasa penak sing didudul dangan-dangan. Itu pahala. Wong karo bojone kok. Weh, karo bojone ora ramah, karo bojone tanggane malah ramah. Sing lanang minggat malah sing wedok ning omah nyanyi-nyanyi. Minggir. Aja nengah-nengah. Mampir bojoku rane ngomah. Rosikin lewat. Oke. Digawe slow mawon urip niku. Nggih napa mboten, Bu? Karena durasinya enggak panjang antara adzan dan sholat, enggak panjang enggak. Tugasnya napa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang hidup itu tugasnya membuat cerita. Kaya awakmu nggih pengajian syukuran anakmu hari ini, gawe cerita le. Sesuk bakal dari cerita yang panjang. Oh, mbiyen saya umur 3 tahun sama bapak ibu saya dibuatkan pengajian.
diundangkan kiai paling kentir sedunia. Ini akan menjadi cerita. Makanya kenapa ada bahasa apa Bu? Hidup itu seperti panggung sandiwara. Kaya wong delok film urip niku. Kok sedang marah, sedang berkelahi, seperti nonton film laga. Kok hidupnya sedang lucu-lucunya, seperti film komedi. Kok lihat sedang romantis, seperti telenovela. Kok ibu-ibu berkaca, seperti film horor. Serem. Nah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang kemudian apa? Begitu besok bapak ibunya mati akan diceritakan cerita ini oleh anak cucunya. Maka yang akan dilihat besok itu apanya Pak? Asarnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Nah, supaya anak cucu kita itu besok mau menceritakan kita, Bu, buatlah cerita yang baik. Oi, bikin cerita yang baik. Makanya kamu sama istrimu, kalau mau berkelahi, mau padu, jangan pernah berkelahi di hadapan anakmu. Bila perlu mau berkelahi, minggat di sini Semeru. Ayo, neng pucuk Semeru. Langsung tekan kono boncengan motor mau takoni. Sing chatting karo kowe mau sapa? Kok sayang-sayangan? Iya. Kamu harus ingat, sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Yo, selamat anak yo. Ya. Ayo kerja. Sangoni 500.000. Ra tenanan. Untung aku kiai sugih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat, solawat, salatullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. صلوا على Nabi Muhammad. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh randa sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani rajiken iki. Ibu-ibu minta syair. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlentek. Kae rondo tuwek tapi kemenyek kaya apa. Raine walus sikile ya Allah. Barmatun. Apa Bu? Iki lurah ya rapuh ruah iki. Ada Pak Lurah di sini, kepala desa. Oh, ini kepala desa. Pantesan kayak BLT. Pak Kepala Desa rapuh. Desa apa namanya, Pak? Jadi rono ngundang Gus Miftah. Jadi kono orang ngomong. Jadi kono ngundang Gus Miftah. Pak Kepala Desa lumayan gagah. Ada gajah makan gorengan walaupun gagah ora urunan. Sangone Pak Lurah bener korupsi 1.000 nggih jimat. Apa Bu? Ke Gunung Slamet beli iwak be. Pak Lurah mumet ngurus BLT. Iwak be. Apa wi? Dipangan kethek. Ora ana bekase. BLT-ne entek didem dulure lurahe dhewe. Kecurigaane rakyat iki mesti ngono ki Pak Lurah. Apa remangsane di lurah kira pemet ndase tak kandhani. BLT-ne mung titik kabeh njaluk ya Pak Lurah ya. Lagian wong Jogorono ki lucu, BLT untuk orang miskin.
Yang punya mobil ngakunya miskin. Betul Pak Lurah? Yang punya sapi ngakunya miskin. Gelangnya banyak ngakunya miskin. Wongnya ya teko. Ya rondo. Ya kipas-kipas. Ya mesake Pak Lurah. Kadang-kadang ingin lho Bu kasus ini ku. BLT ini anggaran untuk orang 100, sing jaluk nampa wong 200. Lurahe mumet didum sesuai dengan kebijakan lurahe. Sing ora kebagian cerewet, aku ora keduman wong diuntal lurahe dhewe kok ngomong. Kuwi mesake lurahe. Mila ngerok jenggot ora kuat. Oh. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Lurah langsung ngelak, ya Allah. Tak mana segede Pak Lurah masuk cuwilik mesake Pak Lurah. Ya, karena Pak Lurah orang baik, kita doakan Pak Lurah masuk surga. Berangkat setelah maghrib. Kelihatannya Pak Lurahnya ini fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Jeruk. Lah waktu kita itu nggak panjang Bapak Ibu. Maka tugas kita sebaik-baiknya itu adalah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gawe amal sing paling apik. Bagaimana supaya rahmat Allah itu turun? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kalau orang Lumajang pengen mendatangkan rahmatnya Allah, maka jadilah orang baik. Wong dua, jadi orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Jangan sampai jadi suami jahat. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wow. Betul Bu? Maka dikatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Melonopo kula mbiyen dikabari karo Cak Tore, Gus, kita mau bangun huntara, hunian sementara teng Semeru. Alhamdulillah kula gawe huntara 35 huntara waktu itu. Pas bojo kula ulang tahun, bojo kula tak ajak, Beb. Bojo kula jawab, "Iya, say." Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Istri saya tanya, "Kamu mau apa ulang tahun?" "Abah maunya gimana, boleh enggak? Uang yang untuk kamu ulang tahun disumbangkan ke Semeru saja, kita bikin rumah hunian sementara." "Enggak apa-apa, Bah." Alhamdulillah, kula nyumbang 600 juta. Sugih kiai ini Pak Prabowo. Mboten niku duit kula niku ora oleh duit apa-apa. Mung mergo seneng kali tiyang Semeru. Maka ingat, cintaku pada Lumajang itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Sampun jam 5:30. Ini banyak yang belum sholat maghrib. Nanti dosa kalau somang ngaji sampai kehilangan sholat maghrib. Hasbi Rabbi bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairu
La ilaha hasbi rabbi Khairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqamah Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rizukna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi quwwah Allahumma rizukna bi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.